Lihat aku sayang, yang sudah berjuang menunggumu datang, menjemputmu pulang. Ingat selalu sayang, hatiku kau genggam, aku takkan pergi. Aku takkan pergi, menunggu kamu di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Om Swastiastu, salam nama budaya. Terima kasih atas kehadiran para peserta pada hari ini. Kami mohon maaf atas penundaan webinar akibat pandemi COVID kemarin, sehingga baru dapat dilaksanakan pada hari ini, tanggal 14 Oktober 2021. Baik, untuk tema webinar kali ini adalah merumuskan dan menyusun legal opini yang akan disampaikan langsung oleh Bapak Dr. Junaidi Effendi, yang sekaligus akan memandu jalannya diskusi ini. Mari bersama-sama kita buka webinar pada hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Dan dilanjutkan dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Baik, adapun tata tertib webinar kali ini yang perlu diperhatikan bagi para peserta, antara lain, ya, jadi di dalam tata tertib tersebut sudah kami share di grup sehingga dapat dibaca oleh para peserta. Baik, tidak perlu menunggu terlalu lama, kita langsung sambut pembicara
dari Bapak Dr. Junaidi Effendi. Waktu dan tempat dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Teman-teman, semoga sehat semua ya. Semoga Allah selalu memberikan kesehatan kepada kita semua. Amin, amin. Nah, ini alhamdulillah yang disampaikan oleh saudari moderator tadi ini harusnya memang webinarnya bulan Juli ya, tetapi karena COVID meningkat, jadi kita baru bisa melaksanakan di bulan Oktober ya. Karena sebagian besar di kantor kita, di kantor kami itu banyak yang kena COVID, jadi terutama yang JF Lokop, jadi tidak bisa menyelenggarakan webinar, gitu ya. Nah, tapi alhamdulillah hari ini kita bisa melaksanakan kembali. Ini temanya adalah bagaimana menyusun legal opini. Ya, bagaimana menyusun legal opini. Ini memang materi yang sangat penting ya, sangat penting baik secara teoritis ataupun secara praktis, gitu ya. Jadi legal opini ini menjadi salah satu tumpuan, ya, terutama untuk penegakan hukum dan lebih spesial lagi untuk para pengacara ya atau para aparat penegak hukum. Jadi memang tema-tema terkait dengan legal opini ini dibutuhkan oleh hampir semua kalangan, walaupun tema legal opini ini relatif baru. Ya. Jadi legal opini itu relatif baru dan di negara-negara yang menganut sistem civil law itu tidak terlalu umum. Nah, baik saudara, saya share. Jadi gini ya, jadi kita itu santai saja ya, nanti kalau memang ada yang mau ditanyakan silakan langsung ditanyakan ya, bisa melalui angkat tangan ya, atau nanti tulis di media pesan. Jadi kita ini diskusi saja, sharing saja. Ini saya share materinya dan insya Allah ini materi ini nanti bisa didapat ya, bisa didapat, tidak ada hak ciptanya. Sudah ini ya, sudah kelihatan semua ya materinya ya. Oke ya. Sudah ya, sudah terima semua ya. Merumuskan dan menyusun legal opini, suatu pengantar. Jadi ini saya kasih tagline, saya kasih catatan suatu pengantar ya. Artinya webinar pada hari ini itu hanya mengantarkan teman-teman bagaimana memahami dan menyusun legal opini. Tidak akan tuntas membahasnya, ya. Jadi legal opini itu panjang pembahasannya, ya. Jadi sangat panjang pembahasannya. Oleh karenanya pada pagi ini saya hanya memberikan sebuah pengantar saja, ya. Memberikan sebuah pengantar saja, supaya paling tidak Anda teman-teman semua, ya, itu dapat memahami bagaimana sih cara yang tepat dan efektif di dalam menyusun atau merumuskan legal opini, gitu ya. Nah, teman-teman semua, ini di samping ini ada buku gitu ya. Ini ada buku. Ini ada legal opini. Jadi kumpulan lengkap legal opini dengan topik terkini bidang hukum pidana, perdata dan administrasi. Jadi JF Law Firm itu sudah mengumpulkan legal opini itu menjadi sebuah buku. Ya. Jadi mengumpulkan legal opini yang sudah pernah kita susun, ya, menjadi sebuah buku. Nah, ini bukunya ini PO kalau tidak salah ya, dan harganya juga saya belum tahu karena masih sangat baru. Ini kalau tidak salah sampai 600 halaman. Jadi sampai 600 halaman itu rata-rata topiknya itu memang topik-topik yang tidak banyak dibahas oleh beberapa
teman di advokat ataupun juga tidak dibahas di buku-buku, gitu ya. Karena ini case, jadi legal opini ini adalah case konkret atau kasus yang konkret, gitu ya, kasus yang konkret, dan kemudian dibuatkan LO atau legal opini, gitu ya. Ini lengkap, jadi mulai dari perkara perdata, pidana sampai administrasi. Artinya kami ini di JF Law Firm sudah membuat puluhan legal opini, ya. Nah, puluhan legal opini ini banyak peruntukannya, ada yang diminta dari kejaksaan, ada yang diminta dari instansi pemerintah, ada yang diminta dari kepolisian, ada yang diminta dari advokat, atau yang diminta dari perorangan, gitu ya. Jadi LO ini luar biasa kemanfaatannya, ya. Jadi banyak dibutuhkan oleh oleh teman-teman, baik itu di maupun di akademisi. Nah, kemudian saudara, saya mungkin yang ya, basic saya memang seorang dosen saja, ya, akademisi saja. Ya, kebetulan saya sekarang aktif sebagai CEO di legal DJF Legal. Nah, saya pikir saya tidak perlu terlalu detail terkait dengan saya. Ini langsung saja pada pokok apa yang akan kita bahas, ya, karena mungkin di Google itu, di googling nama saya sudah tahu, ya, siapa saya itu sekarang, karena zamannya sudah canggih, gitu ya, untuk men-tracking seseorang itu cukup mudah, diketik saja di Google sudah ketemu siapa ini, gitu ya. Jadi oleh karenanya tapi yang penting gini, kalau untuk LO saya insya Allah punya punya pengalaman yang relatif panjang di dalam menyusun dan merumuskan LO, gitu ya. Mungkin sejak tahun 2008 2009 ya saya sudah menyusun LO atau legal opini, itu mungkin berarti sudah lebih dari 10 tahun ya saya berpraktek di dalam menyusun LO. Ya. Baik saudara, ini yang akan kita bahas. Nah, ini yang akan kita bahas. Saya besarkan dulu. Nah, ini yang akan saya bahas. Jadi nanti akan kita bahas apa sih LO itu, ya. LO itu apa sih? Lalu kemudian tujuan dan manfaat LO, lalu kemudian 3 langkah menyusun LO. Jadi seperti apa yang saya sampaikan bahwa ini adalah suatu pengantar, tetapi pengantar yang cukup komprehensif, ya, cukup lengkap di dalam memahami ya apa itu LO, lalu kemudian apa sih tujuan dan manfaat LO, lalu kemudian komponen atau unsur-unsur LO itu apa, lalu 3 langkah menyusun LO. Gitu ya. Mudah-mudahan dengan 4 materi ini ya ada gambaran bagaimana menyusun LO ya, di teman-teman. Nah, kita singkat tadi itu ya. Jadi legal opini saya singkat LO. Jadi kalau saya menyebut LO berarti itu merujuknya ke legal opini ya. Jadi ini penting supaya istilah ini menjadi mudah ya. Jangan diartikan yang lain ya. Karena istilah hukum itu harus rigid. Jadi saya menyebutnya legal opini itu sebagai LO gitu ya, untuk memudahkan. Nah, baik. Nah saudara, apa sih legal opini gitu ya. Nah, legal opini ini memang di negara-negara yang menganut civil law seperti ya, itu memang tidak banyak dikenal ya. Jadi LO ini di negara-negara yang menganut civil law tidak banyak dikenal karena memang istilah LO atau legal opini ini hadir dan muncul ya itu di negara-negara yang menganut Anglo-Amerika. Artinya istilah legal opini ini memang sering digunakan di negara-negara yang menganut sistem hukum Anglo-Amerika. Jadi di Indonesia ini kalau sepengetahuan saya itu memang yang lagi tren itu adalah dalam waktu-waktu 4 sampai 5 tahun terakhir ini ya. Jadi LO itu banyak digunakan
Jadi LO itu banyak dipakai, gitu ya. Kemudian di dalam tata hukum Indonesia, di tata hukum kita, LO ini memang belum ada hierarkinya. Jadi LO ini tidak ada hierarkinya. Ya. Jadi kalau ditanya, Pak, dasar hukum LO itu di mana? Penggunaannya seperti apa? Tidak ada di kita. Jadi legal opinion ini tidak ada di dalam struktur atau hierarki sistem atau tata hukum di Indonesia. Nah, gitu ya. Jadi tidak ada di dalam hierarkinya. Ya. Kalau kemudian ditanyakan apakah bisa menjadi rujukan, iya bisa. Ya. Tetapi kalau ditanya dasar hukumnya tidak ada. Itu di mana bisa, apalagi di misalnya hukum acara perdata atau pidana itu tidak ada. Jadi kedudukan LO itu tidak apa di dalam hukum positif itu tidak ada. Kemudian saudara, ini legal LO gitu ya, ini memang artinya adalah pendapat hukum. Dasarnya pengertian LO itu adalah pendapat hukum yang dikeluarkan oleh penasihat hukum. Ya. Jadi LO ini adalah pendapat hukum yang dikeluarkan oleh penasihat hukum. Nah, penasihat hukum itu bisa saja ya pengacara, bisa saja konsultan hukum, bisa saja firma hukum. Ya. Artinya dia ini yang berkedudukan sebagai penasihat hukum, legal advice. Ya, jadi tidak harus pengacara, tidak harus pengacara yang mengeluarkan. Seorang dosen yang punya kapasitas keahlian itu juga sah mengeluarkan LO. Jadi tidak dalam pengertian yang lebih luas gitu ya. Jadi LO ini bisa dikeluarkan oleh siapa saja, tetapi catatannya harus memiliki legal standing atau kepentingan atau keahlian. Gitu ya. Jadi tidak bisa LO ini dikeluarkan oleh orang yang tidak punya legal standing. Ya misalnya contoh dosen yang diminta, misalnya dosen tanpa diminta membuat LO, tanpa diminta oleh para pihak, ya itu tidak bisa mengeluarkan LO. Tapi kalau seorang dosen dengan keahliannya diminta untuk menyusunkan LO, itu sah. Nah, tapi memang yang paling memiliki keharusan kalau menurut saya ya, memiliki keharusan LO ini harus disusun oleh seorang pengacara, oleh seorang advokat, ya, gitu ya. Jadi kalau seorang advokat ya atau kemudian seorang pengacara ya, penasihat hukum atau konsultan hukum ini di dalam setiap menangani perkara, kalau menurut saya itu harusnya memang menyusun LO gitu ya, untuk case tertentu. Nah, kita lanjutkan ya. Pendapat hukum yang dikeluarkan oleh seorang penasihat hukum untuk melakukan due diligence. Ada due diligence. Jadi pendapat hukum ini baru dibuat atau disusun, dia ini untuk melakukan due diligence. Apa due diligence itu? Adalah disebut uji tuntas, ya. Jadi bahasa Indonesianya itu due diligence itu uji tuntas, ya. Uji tuntas terhadap apa ini ya? Jadi due diligence itu berupa penyelidikan atau proses audit, ya. Kemudian dilakukan kepada objek, kepada identitas atau objek transaksi. Tujuan due diligence yakni untuk mendapatkan bukti dan informasi material yang dapat digunakan untuk menilai kondisi objek transaksi tersebut. Jadi artinya begini, sederhananya due diligence itu adalah untuk menguji apakah sebuah transaksi atau sebuah peristiwa hukum gitu ya. Jadi ini saya lebih luaskan lagi. Jadi due diligence ini adalah uji tuntas untuk menguji apakah sebuah peristiwa hukum gitu ya atau sebuah transaksi itu ada tidak aspek hukumnya yang kemudian kita bisa nilai dan bisa kita kaji kebenaran atau kekeliruannya. Ya. Jadi yang dicari di sini adalah
bukti dan informasi material. Jadi sebenarnya due diligence ini adalah untuk mengkaji aspek hukum dari sebuah peristiwa. Nah, gitu ya. Jadi sederhananya begitu. Jadi due diligence ini adalah untuk mencari bukti, gitu ya, dan atau informasi material terkait dengan peristiwa. Jadi kalau di dalam perkara pidana penyelidik untuk menentukan apakah satu perbuatan ini pidana atau bukan, nah gitu ya. Jadi penyelidikan. Nah, saya ulangi lagi bahwa pendapat hukum ini atau LO ini dikeluarkan untuk menguji, gitu ya, sebuah peristiwa hukum apakah, gitu ya, dari perspektif hukumnya, gitu ya. Jadi dari perspektif hukumnya. Nanti mungkin akan lebih jelas lagi ketika saya sampaikan detail-detail pembahasannya. Itu pengertian legal opinion. Jadi dari asalnya LO ini dikeluarkan oleh advokat. Itu di common law, tapi tidak dikeluarkan oleh advokat saja. Nah, nanti kita bahas, gitu ya. Jadi berbeda istilah atau pengertian LO di common law dan LO di civil law, dan juga berbeda pengguna. Kita lanjutkan ya. Nah, ini ya kesimpulannya, ini perspektif common law, legal opini adalah pendapat hukum yang disampaikan oleh advokat. Itu di common law. Jadi dalam perspektif common law, legal opini itu dikeluarkan oleh adalah pendapat hukum yang disampaikan atau dikeluarkan oleh penasihat hukum atau advokat. Nah, ini saudara yang penting, apa sih kemudian tujuan dan manfaat legal opini? Ini yang saya maksud, ini di konteks, jadi dalam konteks hukum Indonesia. Pak, tadi kan Bapak bilang tidak ada struktur atau hierarki di tata hukum kita. Lalu apa gunanya, apa tujuannya membuat LO, kan gitu ya? Apa sih manfaatnya, ya gitu ya? Padahal tidak bisa digunakan atau bukan tidak bisa digunakan ya, tapi tidak ada di hierarkinya, gitu ya. Nah, ini saudara yang menjadi sangat penting untuk kita ketahui bersama, gitu ya. Tujuan dan manfaat legal opini ini yang pertama ya, panduan komprehensif para pihak dan pengacara. Jadi panduan. Para pihak siapa? Para pihak yang terlibat dalam peristiwa hukum tersebut. Ya. Kalau dalam perkara perdata, berarti para pihak, misalnya pihak pertama dan pihak kedua, gitu, yang sedang bersengketa. Ya. Kalau dalam perkara pidana, berarti para pihak bisa saja adalah kepolisian, bisa saja adalah tersangka. Nah, gitu ya. Dan juga pasti pengacaranya. Jadi begitu kita menyusun LO, maka LO ini akan menjadi panduan kita, gitu ya, menjadi panduan kita bagaimana kita di dalam melangkah, ya, bagaimana kita di dalam menangani sebuah perkara, bagaimana kita menangani sebuah sengketa, gitu ya. Jadi para pihak itu akan tahu, oh, misalnya begini, di dalam perkara perdata ada seseorang, ada klien kita datang ke kita, Pak, saya ada kasus sengketanya begini-begini. Lalu kita susunkan LO-nya, maka LO itu akan menjadi panduan bagi para pihak itu untuk kemudian disepakati bersama kalau langkah-langkah hukumnya seperti ini. Kalau kemudian tidak ada LO, ya, pada umumnya para pihak itu tidak bisa paham, ya, apa sebenarnya yang dia hadapi, aspek hukum seperti apa yang dia hadapi, gitu ya. Ini konteksnya saya adalah good lawyer, pengacara yang baik, dan pengacara yang ada di era 4.0 seperti sekarang, gitu ya. Ya, kalau Anda ikut webinar saya yang dulu, gitu ya, maka pengacara di masa sekarang itu adalah pengacara yang terbuka kepada kliennya, ya, terbuka semua hal. Jadi pengacara di era 4.0 sekarang ini adalah seorang pengacara yang terbuka kepada kliennya ke semua hal.
aspek hukum kasusnya, lalu kemudian aspek keuangannya, gitu ya, transparansi penanganan perkaranya, gitu ya, strategi penanganan perkaranya itu terbuka. Artinya klien itu mengetahui. Jadi sudah tidak zamannya lagi pengacara itu nutup-nutupi bagaimana strateginya, bagaimana penanganan perkaranya, gitu ya. Nah, salah satu yang dapat dibaca oleh klien itu adalah LO. Jadi yang paling mudah untuk dibaca, ya, bagaimana kasus-kasus yang dia hadapi itu adalah LO. Makanya saya sebut LO ini adalah sebagai panduan komprehensif lengkap para pihak dan pengacara. Nah, gitu ya. Maka kalau di firma hukum kami harus ada LO-nya. Jadi betapapun perkaranya harus ada LO-nya supaya punya pandangan, gitu ya, dan strategi bagaimana kita di dalam menangani perkara. Ya, walaupun tentu tidak bisa semua kita buka, gitu ya, ke klien, tetapi secara umum aspek transparansi penanganan perkara itu dengan adanya LO, ya, para pihak itu dapat memahami kasusnya dengan baik. Jadi dia bisa paham, ya. Seperti apa yang saya sebutkan tadi, bahwa pengacara era sekarang itu terutama terkait dengan penanganan perkaranya, aspek hukumnya itu harus disampaikan kepada klien. Nah, karena eranya sekarang adalah era terbuka, gitu ya. Jadi misalnya begini, Pak, saya ini dilaporkan 378, padahal penipuan ya, dan 372 misalnya penggelapan misalnya ya. 378 372 misalnya ya. Padahal saya ini mitra bisnis, gitu ya. Padahal ini saya tidak melakukan penipuan, saya ini mitra bisnis dengan pelapor misalnya. Tapi saya dilaporkan ke kepolisian. Nah, bagaimana saya aspek hukumnya? Nah, gitu ya. Masyarakat atau klien ini pasti mengalami sebuah kebingungan. Dia baca mungkin di internet, gitu ya, di Google, bahwa kemitraan itu adalah keperdataan, gitu ya, hubungan keperdataan, gitu ya, keperdataan. Loh Pak, saya ini kalau lihat di Google, gitu ya, bukannya mitra bisnis itu perdata Pak, tapi saya kok bisa dilaporkan pidana, nah gitu ya. Jadi orang awam pasti banyak bertanya, gitu ya, kok bisa saya dilaporkan, apalagi kemudian ditemukan tersangka. Nah, LO itu akan menjelaskan, gitu ya, dengan mudah kepada klien untuk mengetahui perbedaan dalam case-nya klien tadi itu ya, mana perbuatan yang masuk dalam kategori keperdataan, mana perbuatan yang masuk dalam kategori pidana. Nah, gitu ya. Karena ini perkara-perkara seperti ini tuh perkara yang tidak bisa disampaikan, ya. Dijelaskan kepada klien tidak bisa. Tidak bisa serta-merta. Yang bisa dilakukan adalah menyusun LO semaksimal mungkin untuk bisa dibaca oleh klien, sehingga klien itu mulai memahami, oh iya Pak, berarti hubungan saya dengan pelapor itu transaksinya adalah kontraktual, perdata. Oh, tetapi kemudian karena saya mungkin ya dalam konteks ini kan hanya contoh saja, misalnya karena saya tidak membayar, lalu kemudian saya tidak menginfokan, mungkin ini yang dia sebut sebagai penggelapan, misalnya begitu. Nah, artinya apa? LO itu menjadi alat ya berkomunikasi kita itu dengan klien dengan baik. Ya. Karena ya sekarang ini ingat ya, dunia sekarang itu adalah dunia yang terbuka, di mana informasi akan dibuka seluas-luasnya. Klien kalau tidak mendapatkan penjelasan di kita, ya pasti klien akan nyari penjelasan di luar. Nah, gitu ya. Jadi kalau apalagi kemudian pengacaranya kelumruan. Jadi pengacara banyak sekali. Coba bayangkan ini saya di kantor saya aja di Gayung Kebonsari itu satu jalan itu 15 kantor hukum. Itu baru satu jalan loh. Nah, saya Surabaya itu mungkin 10.000 atau 20.000 ya. Saya kok sok bayangkan. Gitu ya. Artinya apa? Klien ini adalah menang milih seorang lawyer, gitu ya. Menang milih seorang pengacara. Kalau kita tidak memberikan pelayanan dan pemahaman yang baik terhadap kasusnya, ya pasti dia lari. Gitu. Tetapi kalau dengan kita membuat dan menyusun LO, gitu ya, dia itu akan terpuaskan. Oh, dia paham. Oh, ya Pak, kalau begitu saya paham Pak kasusnya seperti ini. Nah, ini yang sering kita lakukan. Nah, kemudian yang paling penting lagi adalah yang kedua, sebagai dasar dalam menyusun legal dokumen hukum berikutnya. Jadi
di dalam proses penanganan perkara, ketika LO ini sudah dibuat, maka LO ini akan menjadi dasar dokumen berikutnya. Nah, nanti saya jelaskan ya di perdata pidananya itu ya. Ini secara umum dulu. Gitu ya. Artinya LO ini akan menjadi dokumen dasar dan nanti tinggal dilanjutkan untuk menyusun dokumen-dokumen berikutnya, dokumen hukum berikutnya. Lalu kemudian panduan melangkah pada tahap berikutnya. Di samping LO ini bisa dipakai dasar untuk menyusun legal dokumen berikutnya, gitu ya. Ingat ya, istilah legal opini dengan legal dokumen berbeda. Ya, ini jangan salah istilah. Kalau legal opini itu masuk bagian dari legal dokumen. Tapi kalau legal dokumen itu ya bukan LO, jadi beda. Legal dokumen nanti macam-macam ya, dalam perkara perdata pidana nanti macam-macam. LO ini menjadi panduan melangkah pada tahap berikutnya. Ini setelah kita nyusun LO akan tahu langkah kita ini kemana berikutnya. Apakah melakukan gugatan ataukah kita seperti apa? Ini nanti akan menjadi panduan ya kita itu di dalam melangkah. Kemudian yang terakhir ini uji awal alat bukti dan pembuktian. Jadi ketika kita ini nyusun LO, gitu ya, ketika nyusun LO, di situ itu kemudian kita bisa mengetahui apakah klien kita ini cukup alat bukti atau tidak, gitu ya. Apakah bisa masuk pembuktiannya? Apakah unsur-unsur pembuktiannya ada, gitu ya? Karena ini sangat penting untuk ke klien, gitu ya. Jangan-jangan kemudian ketika kita masuk lebih dalam, ini buktinya tidak ada. Walaupun ada strateginya, gitu ya. Artinya begini, kadang-kadang ada strategi kalau kita tidak cukup alat bukti, kita ada strategi yang lain. Gitu. Tetapi patokannya kita adalah kalau di dalam proses penanganan perkara, ketika nyusun LO ini ternyata bukti-buktinya sangat banyak, ya, jadi memenuhi unsur-unsur alat bukti dan pembuktian, maka kita bisa melakukan langkah berikutnya yang lebih misalnya yang lebih detail, misalnya gugatan dan lain-lain. Tapi kemudian kalau ternyata alat buktinya tidak ada, ya tidak mungkin dong kita melakukan gugatan. Artinya LO ini adalah screening awal bagaimana kita melakukan proses berikutnya terkait dengan pembuktian. Nah, ini saya coba lebih detail lagi dalam perkara perdata ya, pidana ya. Jadi apa sih manfaatnya LO di dalam perkara pidana? Dapat menjadi acuan penyelidikan dan penyidikan. Jadi ini dapat menjadi acuan penyelidikan dan penyidikan. Ini saya pakai bahasa dapat ya, bukan bisa, bukan harus, tapi dapat. Nah, saya berkali-kali ya ada laporan kepolisian, baik saya menangani klien yang dilaporkan atau yang melaporkan, saya selalu pakai LO. Saya selalu pakai LO. Jadi datang ke penyidiknya, itu selalu pakai LO. Pak, ini LO kami. Jadi penyidiknya itu bisa baca. Oh gini ya, kasus hukumnya begini ya, aspek hukumnya begini ya. Dan ini saya sudah dibuktikan. Saya kemarin itu kasus pelaporan pencurian di Bondowoso itu karena saya jauh ya tidak bisa langsung, kita ini hanya cukup kirim LO saja ke kepolisian, kirim LO saja. Ternyata LO ini dipegang sama mereka, dan mereka setuju dengan pendapat hukum kita bahwa ini unsur pencuriannya tidak masuk. Nah, gitu ya. Jadi ini secara tidak langsung sebenarnya juga bisa mempengaruhi para penyidik gitu ya, para kepolisian itu untuk menentukan sikapnya. Apakah laporannya ini masuk di dalam proses penyidikan atau dihentikan. Nah, gitu ya. Ya walaupun LO ini tidak ada rujukannya, maksudnya tidak bisa dijadikan dasar, gitu ya. Nah, baru saudara LO ini ya bisa dipakai, gitu ya, bisa dipakai sebagai dasar ketika LO ini diberikan oleh seorang ahli, nah, gitu ya. Jadi LO dalam perkara pidana ini baru bisa dipakai secara resmi sebagai alat bukti ya, ketika LO ini dijadikan sebuah BAP ahli. Ya, misalnya saya
buat LO. Lalu kemudian bilang, kalau begitu Pak Junaidi tolong Bapak jadi ahli, gitu ya. Jadi ahli, nanti akan kita buat berita acara pemeriksaannya. Nah, baru ini bisa dipakai ya, karena berubah yang semula legal opini kemudian menjadi berita acara untuk ahli. Nah, tapi dasarnya yang dijelaskan sama. Jadi penjelasannya sama, apa yang ada di LO gitu ya, dengan yang ada di BAP penyidik itu sama penjelasannya. Hanya saja kalau LO tidak ada struktur hierarkinya di undang-undang, tapi kalau BAP ahli kan ada. Ya, jadi masuk dalam kategori alat bukti, yaitu masuk di pasal 184 KUHP. Jadi sebagai keterangan ahli. Nah, jadi nanti misalnya Anda pengacara atau siapapun lah, misalnya ketika LO ini mau dipakai sebagai salah satu alat bukti, ya tinggal nanti menjadikan ini sebagai BAP ahli, jadi ngajukan ahli. Ya, tapi sama nanti proses LO-nya dengan BAP ahlinya adalah sama. Nah, yang kedua, menjadi panduan bagi penasihat mulai dari proses penyidikan sampai persidangan. Jadi LO itu tadi ya sudah saya sampaikan, jadi mulai dari klien kita dilaporkan, diperiksa, ya, ditetapkan tersangka, lalu kemudian sampai dituntut sampai masuk di di proses pemeriksaan di kejaksaan, lalu sampai di persidangan, ya, sampai kemudian di putusan. Itu kalau kita bagus di dalam menyusun LO, itu sebenarnya sudah gambaran, gitu ya, bagaimana posisi hukum atau atau nasibnya, gitu ya, nasib klien kami ini seperti apa, sebenarnya di LO pasti sudah muncul, gitu ya. Jadi kalau LO-nya bagus, nanti kalau misalnya dia dilaporkan tadi ya, misalnya dilaporkan penggelapan penipuan ya sejak awal misalnya, lalu Anda buat LO, di LO itu sudah pasti muncul masuk enggak unsur perbuatannya 378-nya atau 372-nya. Ya kalau tidak masuk, gitu ya, kemungkinan besar ya tidak masuk. Jadi tidak bisa berarti klien kita itu aman misalnya. Tapi kalau ternyata di LO kita itu masuk gitu ya, ya kemungkinan besar dia juga masuk di dalam proses pidananya. Lalu kemudian yang ketiga, ini yang juga sering dilakukan, dimungkinkan penasihat hukum mengirim LO kepada majelis hakim. Nah ini ada ya, ini ada beberapa teman-teman lawyer itu ya, kantor hukum itu mengirim LO ke majelis hakim gitu ya. Jadi dikirim gitu ya. Nah, saya tanya kan waktu itu, loh, kenapa kok ngirim LO ke majelis hakim gitu ya? Kan tidak masuk di dalam proses berita acara atau hukum acara persidangan gitu ya loh. Nah, apa jawaban teman saya ini? Kebetulan juga beliau adalah seorang dosen juga, pangkatnya akademisi juga, tapi juga pengacara juga. Ya, beliau menyampaikan ya, tidak apa-apa, untung-untung berhadiah. Siapa tahu dibaca oleh majelis hakim, gitu ya. Ya, saya tidak bisa tidak bisa melarang gitu ya. Karena kenapa? Bisa saja memang hakim akan membacanya. Karena alat bukti hakim itu kan hanya dua. Satu, bagaimana fakta persidangan. Yang kedua, keyakinan hakim. Kan gitu. Jadi untuk memutuskan kan hakim itu kan hanya butuh dua. Satu, bagaimana fakta di persidangan, ya, alat bukti dan lainnya. Yang kedua, dia yakin atau tidak memutuskan. Nah, yakin ini kan bisa diperoleh dari membaca LO kan gitu ya. Jadi ketika baca LO ternyata, oh saya yakin begini ya. Nah ini makanya secara informal ya saya persilahkan teman-teman pengacara, teman-teman penasihat hukum itu untuk mengirim mengirim LO ya ke majelisnya. Ya. Tinggal dikirim saja, siapa tahu memang dibaca gitu ya. Jadi untung-untung berhadiah, tidak ada salahnya gitu. Tapi memang ini sedikit karena LO itu kan pengacara-pengacara itu kan kalau saya lihat kan tidak terbiasa buat LO. Jadi ini baru teman-teman akademisi dan akademisi dan pengacara saja yang sering buat LO ya. Ini makanya saya berharap itu teman-teman pengacara itu juga banyak yang menyusun LO lah gitu ya. Supaya sama seperti akademisi ya gitu ya. Jadi ada panduannya. Nah, kemudian dalam perkara perdata ini,
dasar menyusun somasi atau teguran. Jadi dalam perkara perdata, LO ini bisa menjadi dasar untuk menyusun somasi atau teguran. Jadi berangkatnya itu dari LO, ya. Jadi berangkatnya itu dari LO. Jadi kita itu kalau sudah ada LO-nya, ya somasinya nggak perlu nyusun lama-lama, karena kan sama, tinggal merubah nanti, tinggal sedikit merubah kata-katanya. Ya karena sebenarnya struktur atau hierarki dari LO itu sama seperti dokumen hukum di dalam persidangan pada umumnya, ya nanti kita jelaskan. Jadi kalau sudah ada LO-nya ya ada ini kita tinggal melangkah lagi, tinggal menulis sedikit lagi untuk melakukan menyusun somasi. Nah, lebih penting lagi nih, dasar menyusun gugatan atau jawaban gugatan. Ya, jadi dalam perkara perdata, kalau kemudian kita mau menggugat misalnya ya LO itu tinggal dirubah menjadi format gugatan. Jadi LO itu nanti tinggal dirubah menjadi format gugatan. Jadi gugatan ini kita dari awal, tapi sudah bisa nyusun dari legal opinion yang kita buat, kita susun. Ini yang sering di JF Law Firm itu kita lakukan. Tapi juga tidak hanya terbatas pada gugatan, termasuk jawaban gugatan pun juga bisa. Ya. Jadi misalnya kita sebagai pihak yang tergugat, ya, atau pihak termohon misalnya, ya, itu bisa juga dipakai sebagai dasar di dalam menyusun jawaban atas gugatan atau permohonan. Nah, ini menurut saya tradisi-tradisi yang harus dibangun di untuk seorang lawyer atau advokat atau sebuah kantor hukum. Jadi membiasakan menyusun LO itu sebenarnya akan memudahkan kita di dalam proses melangkah berikutnya. Ya. Misalnya seperti tadi, apakah ini kita akan melakukan somasi, apakah kita akan melakukan sebuah gugatan, ya. Nah, itu ya. Lalu kemudian sama seperti perkara pidana dapat dikirimkan kepada majelis hakim. Ini saya pernah waktu itu perkara pertanahan di Bojonegoro ya, di Lamongan, itu minta saya nyusun LO, bukan ahli ya, minta LO gitu ya. Jadi seorang pengacara minta saya, Pak, buatkan LO kasus ini. Saya buatkan LO-nya. Saya tanya, kemana Anda akan kirimkan LO ini? Sampai di mana tahapan perkaranya? Ini sudah sampai pembuktian, Pak. Jadi ya, saya bilang apa ada ya hukum acaranya? Ya enggak apa-apa, Pak ya. Akhirnya betul, begitu mau masuk kesimpulan dia nyampaikan ke majelisnya, majelis ini ada LO ya dari dosen. Terus kemudian bilang, majelisnya bilang, ya ini saudara pengacara, penasihat hukum ini tidak ada di hukum acaranya, tetapi tetap saya terima, gitu ya. Jadi diterima oleh majelisnya, itu tetap diterima. Jadi walaupun tidak ada tidak ada ininya tetap diterima. Jadi artinya baik di dalam perkara perdata ataupun perkara pidana, legal opini ini juga bisa ya, diserahkan kepada majelis. Nah, kemudian yang terakhir adalah panduan bagi ahli. Ya. Jadi kalau misalnya baik di dalam perkara perdata atau pidana kita membutuhkan seorang ahli di dalam proses penanganan perkara, gitu ya, maka LO ini menjadi panduan bagi mereka. Nah, ini dua ini saudara yang sering saya gunakan ya. Jadi ini untuk perkara perdata dan pidana. Nah, bagaimana untuk tata negara, hukum untuk bidang tata negara atau administrasi negara? Ini juga ternyata banyak digunakan ya. Jadi banyak juga digunakan ya, misalnya pemerintah itu di dalam melakukan tindakan hukumnya itu mereka minta LO kepada ahli misalnya. Jadi di dalam proses administrasi negara, jadi hukum administrasi negara, LO itu juga digunakan. Ya. Nanti Anda bisa googling di internet beberapa jumlah LO yang dikeluarkan untuk tindakan pemerintah. Gitu ya. Karena saya belum pernah. Jadi saya ini yang sudah sering kita lakukan adalah perdata pidana. Ya. Tapi administrasi juga ada ya di kumpulan buku, tapi saya tidak sering. Gitu. Jadi yang sering kita buatkan LO adalah di dalam perkara perdata dan perkara pidana. Kita lanjutkan ya. Nah ini
Ini komponen LO. Ini harus betul-betul diperhatikan. Apa saja sih komponen LO-nya? Apa sih yang harus ada di dalam LO itu? Ya, tadi kan sudah tahu kan ya. Jadi pengertiannya sudah paham, lalu kemudian tujuan manfaatnya juga sudah paham. Nah sekarang apa sih komponen LO yang harus ada di LO ini? Ya, jadi yang harus ada di apa namanya di legal opini itu ya. Yang pertama itu adalah kasus posisi. Ya. Jadi yang harus ada pertama di dalam LO itu adalah kasus posisi. Jadi kalau istilah apa namanya istilah di common law-nya itu adalah statement fakta. Ya, jadi fakta-fakta yang ada. Jadi kasus posisi, kalau di Indonesia menyebutnya adalah kasus posisi, tapi kalau di common law itu menyebutnya statement fakta. Jadi statement terhadap fakta-fakta. Jadi nanti saya sampaikan, ingat di sini ini hanya fakta. Ya. Jadi kasus posisi ini hanya fakta. Nanti saya jelaskan lebih ringan mungkin, ya, lebih rinci. Ya. Lalu kemudian rumusan masalah atau permasalahan. Ini di beberapa teman gitu ya, bisa berbeda, bisa rumusan, bisa permasalahan lebih dulu, baru kasus posisinya, ya, atau kasus posisi dulu baru permasalahannya. Jadi nanti ini bisa ditukar-tukar ya, jadi terserah. Jadi ini bisa ditukar-tukar. Kasus posisi dengan permasalahan bisa ditukar-tukar. Ya, bisa saja permasalahan lebih dulu, atau kasus posisinya lebih dulu. Tapi kalau di kantor kami di YF Law Firm itu kasus posisinya lebih dulu. Baru setelah kasus posisi dia permasalahan. Disebut problem statement ya. Jadi disebut problem statement. Ya contoh tadi misalnya permasalahannya tadi itu ya. Misalnya contohnya tadi itu ya. Ada klien kita mitra dagang kerja tapi kok dilaporkan pidana misalnya. Nah, tinggal berarti masalahnya begini. Apakah memenuhi unsur hubungan kontraktual ketika dilaporkan tindak pidana penggelapan atau penipuan. Nah, misalnya itu kan permasalahan gitu ya. Nah, itu. Jadi misalnya dari kasus posisi peristiwa-peristiwa tadi misalnya dari peristiwa-peristiwa kerjasamanya, kemudian mitra dagang, mitra usaha, lalu kok tiba-tiba dilaporkan 378. Berarti kan masalahnya begini, apakah mitra kerja dapat dilaporkan tindak pidana penipuan atau penggelapan? Ini banyak sekali ini. Ini peristiwa seperti ini banyak sekali. Jadi saya menemui ratusan peristiwa seperti ini. Jadi ada mitra kerja, mitra dagang, lalu kemudian tiba-tiba dilaporkan 372. Bahkan yang utang piutang ya juga kadang-kadang dilaporkan 378, 372. Gitu ya. Jadi ini banyak sekali. Itu adalah problem statement. Lalu kemudian dasar hukum. Ya, ini setelah rumusan masalah adalah dasar hukum, applicable law. Jadi dasar hukum. Lalu yang keempat adalah analisa hukum, analisis. Yang terakhir adalah kesimpulan dan penutup, conclusion dan closing. Ini adalah unsur dari komponen dari LO. Pak, apakah bisa kalau satu atau dua kurang? Tidak bisa. Kalau menurut saya ini komponennya. Jadi yang disebut LO itu ketika memenuhi komponen ini, ya, jangan sampai kurang. Ya, jadi jangan sampai kurang. Jadi harus ada kasus posisi, harus ada permasalahan, harus ada dasar hukum, harus ada analisa hukum, harus ada kesimpulan. Nah sekarang kita coba lebih detail ya, walaupun tidak terlalu detail ya, karena waktunya ya. Jadi waktunya. Jadi ini nanti. Ini mungkin kalau kuliah itu mungkin berapa SKS itu ya. Jadi kalau detailkan semua lama sekali. Tapi ini saya hanya cuplik sedikit-sedikit. Nah, kasus posisi ini kita ke jalan ya. Oke, ini kasus posisi ini.
Ini kasus posisi. Apa kasus posisi itu? Ya ini pakai bahasa saya ya. Jadi saya pakai bahasa saya sendiri, nggak nyontoh di buku atau di mana ya. Saya nggak tahu di buku isinya seperti apa. Tapi kalau menurut saya kasus posisi begini, berisikan peristiwa dan fakta hukum dengan bersumber dari prinsipal atau dokumen. Ya, jadi kasus posisi itu adalah berisikan peristiwa dan fakta hukum dengan bersumber dari prinsipal atau dokumen. Ya, disusun dengan sistematis, koheren, jelas, konkret, dengan bahasa yang mudah dipahami. Jadi kasus posisi itu adalah peristiwa hukumnya. Ya, peristiwa hukumnya. Tapi peristiwa hukum itu harus menempatkan fakta hukum. Ingat ya, peristiwa hukum ini menempatkan fakta hukum. Tidak boleh opini atau asumsi. Nggak boleh, harus fakta hukum. Contoh, peristiwa tadi, ada klien ke kita, Pak, saya ini dilaporkan polisi 378, 372. Nah, kita tanya dong, bagaimana peristiwanya? Nah, saya begini Pak, pada tahun 2019 saya mitra kerja, gitu ya, mitra kerja. Perusahaan, akte perusahaannya di notaris ABCD, tanggal sekian. Itu namanya peristiwa hukum, gitu ya. Dan yang menceritakan sendiri harus prinsipal. Ini prinsipal ya, orang klien langsung, nggak boleh sopirnya, nggak boleh istrinya, nggak boleh anaknya, nggak boleh. Itu harus prinsipal langsung. Nanti nggak boleh misalnya direkturnya yang bermasalah, lalu tiba-tiba nyuruh sekretarisnya. Terus kamu aja yang menceritakan, itu nggak bisa. Jadi harus namanya prinsipal langsung. Orang yang terkait secara langsung. Ya. Jadi nggak boleh, pokoknya tidak boleh. Di luar prinsipal tidak boleh, harus prinsipal. Makanya nanti kalau Anda didatangi seseorang, Pak, ini paman saya ini punya kasus Pak, gitu ya. Ya dengarkan saja, tapi jangan ditulis. Misalnya, Pak, paman saya ini ada kasus Pak, gitu ya. Nah, teman-teman tinggal bilang aja, wah kalau begitu pamannya saja suruh datang, gitu ya. Jadi jangan Anda dengarkan, maksudnya didengarkan boleh untuk sementara, gitu ya. Tapi jangan dicatat sebagai kasus posisi, ya, gitu ya. Jadi kalau misalnya ada orang lain yang bermasalah bukan dia, ya boleh-boleh saja kita dengarkan, boleh-boleh saja, tapi jangan dijadikan kasus posisi. Kenapa? Ya nanti pasti berbeda ininya, pasti berbeda penyampaiannya. Nah, bersumber dari prinsipal atau dokumen. Jadi atau dokumen misalnya dalam konteks PT misalnya, berarti dokumennya adalah akte pendirian, akte RUPS misalnya, rapat umum pemegang saham, itu dokumen. Jadi jangan pernah menyusun kasus posisi itu bukan dari di luar prinsipal atau di luar dokumen yang berkaitan langsung. Jadi hanya dokumen yang berkaitan secara langsung. Nah, gitu. Nah, kalau kasus posisi ini disusun dengan sistematis runtut, ya koheren itu saling terkait, jelas, konkret, dan dengan bahasa yang mudah dipahami. Jangan pernah pakai bahasa hukum yang terlalu jelimet-jelimet kasus posisi itu. Nggak usah kita itu menampakkan, ini saya orang hukum ini, harus pakai bahasa-bahasa yang jelimet-jelimet. Nggak usah. Kasus posisi itu yang mudah dipahami. Karena kenapa? Kasus posisi ini dibaca bukan oleh orang hukum. Gitu. Nah, kalau kita ini menyusun kasus posisi dengan bahasa hukum yang dipahami orang hukum, ya berarti kita tidak berhasil menyusun kasus posisinya. Jadi contoh yang paling bagus kasus posisi itu ketika orang baca, walaupun orang itu bukan hukum, dia langsung paham kasusnya. Oh begini toh ternyata, baru bagus. Tapi kalau kemudian orang hukum sendiri nggak paham, wah itu jadi sederhana indikatornya. Jadi kalau teman Anda sendiri nggak paham kasus posisinya, masih tanya, berarti kasus posisinya bermasalah. Ya, kalau di JF Law Firm itu ya gampang. Pokoknya buat kasus posisi baca. Pak, saya nggak paham yang ini Pak. Wah, berarti belum benar nyusunnya. Kalau masih bertanya nggak benar nyusunnya. Nah, maka hindari bahasa-bahasa yang sulit. Jadi kita ini nggak usah sok-sokan lah jadi orang hukum.
ya kita ini nggak usah pakai misalnya bahasa ini obscure libel misalnya ya ini misalnya ya bilang aja bahwa itu kata tidak jelas gitu kan butuh penafsiran itu jangan ya boleh pakai istilah-istilah seperti itu tapi dijelaskan gitu ya jadi dijelaskan. Nah jelas ini ya kasus positif itu harus jelasnya itu kapan gimana siapa subjeknya SPO-nya harus jelas nggak boleh nggak jelas, identitasnya harus jelas. Ini peristiwanya yang disebut peristiwa hukum itu harus jelas. Jadi siapa, di mana, ya kapan, apa, ya gitu ya. Jadi nggak boleh di kasus posisi itu tidak mencerminkan itu. Ya. Jangan sampai kemudian nggak jelas bahwa pada hari Selasa si A si B bertemu gitu ya dan menghasilkan sebuah kesepakatan. Nah ini nggak jelas ini, ya, gitu ya. Di mana siapa dia seperti apa misalnya ya nah itu harus jelas jadi ini disebut jelas konkret siapa di mana ya ini kan posisi ya nanti saya kembali sampaikan ya kalau kasus posisi di dalam gugatan ini disebut sebagai posita jadi posita jadi bagian dari posita ini adalah bagian dari posita. Jadi makanya seperti apa yang saya sampaikan, kalau kasus posisinya sudah bagus, gitu ya, nanti nyusun gugatan sudah tinggal dipakai karena ini kan bagian dari posita, bagian dari posita. Nah, nanti posita seperti apa dalam gugatan itu nanti ada webinar lagi ya, itu panjang lagi ceritanya ya, nggak bisa cepat. Gitu. Jadi ilmu hukum ternyata banyak. Lalu kemudian, sorry. Nah ini. Rumusan masalah yang kedua ya, apa sih rumusan masalah? Berisikan permasalahan yang hendak dikaji atau dianalisa dan ditemukan perspektif hukumnya atau ditemukan jawabannya. Nah, jadi permasalahan seperti tadi itu ya. Misalnya kita biasanya rumusan masalah ini berbentuk pertanyaan. Ya. Biasanya rumusan masalah berbentuk pertanyaan. Misalnya begini, dari kasus posisi di atas muncul sebuah permasalahan. Apakah perbuatan si A dapat dikategorikan sebagai perbuatan pidana? Nah, misalnya seperti itu ya. Jadi kan kasus posisinya ada di atas itu. Tinggal ditanyakan aja, dari kasus posisi di atas muncul rumusan masalah atau permasalahan sebagai berikut. Satu, apakah gitu ya perbuatan si A tadi kan ada sudah ya, dengan melakukan tindakan ini misalnya dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum dalam perkara pidana atau apakah dapat disebut wan prestasi di dalam perkara perdata misalnya begitu. Nah ini kan berarti permasalahan yang mau ditanya hendak dijawab. Jadi apakah perbuatan tadi itu yang kontraktual bisnis tadi itu adalah wan prestasi atau pidana kan gitu ya. Nah ini nanti yang akan kita buatkan LO. Nah gitu ini yang akan kita kasih aspek hukumnya. Apakah satu perbuatan kontraktual tadi mitra bisnis tadi itu adalah wan prestasi atau dia pidana. Nah itu nanti harus jelas dan ingat rumusan masalah ini jangan banyak-banyak. Ya sesuai dengan yang dibutuhkan. Kalau misalnya pelaporannya itu ya tadi yang contohnya dilaporkan 378 372, ya berarti hanya itu yang akan dikaji. Apakah perbuatan A misalnya ya itu memenuhi unsur 378 atau 372, ya berarti hanya itu aja yang dicarikan. Nah, kemudian rumusan masalahnya ditambahi bagaimana langkah hukum berikutnya yang dapat ditempuh oleh si A. Nah, gitu ya. Jadi ingat selalu permasalahan ini selalu ditambahi langkah hukum berikutnya atau rekomendasi atau nasihat hukum. Ya. Jadi nanti LO itu nanti rumusan masalahnya ditambahi nasihat hukum. Jadi kalau kemudian dilaporkan oleh kepolisian apa yang harus diambil, langkah apa yang harus diambil. Nah, gitu ya. Jadi dua itu saya pikir penting ya. Jadi permasalahan itu dua itu yang saya pikir penting. Pertama menyangkut permasalahannya sendiri itu apa. Yang kedua langkah hukum apa yang dapat diambil. Nah ini ya, yang saya sebut berupa nasihat hukum. Ya, jadi berupa nasihat hukum atau rekomendasi. Tapi ini kalau untuk klien kita ya, tapi kalau untuk instansi ya enggak usah. Jadi ini hanya case-case tertentu saja.
Nah, dasar hukum ini, tadi kan ada dasar hukum, adalah daftar rujukan yang dijadikan dasar analisa. Dasar hukum ini dapat berupa sumber primer atau sekunder. Ya. Jadi nanti dasar hukumnya itu harus ada. Misalnya ya, kalau kasus yang saya contohkan berarti kan dasar hukumnya apa? Misalnya KUH Perdata, ya pasti ya, misalnya tentang perjanjian atau kontraktual. Lalu karena dilaporkan pidana, oh berarti dasar hukumnya juga pidana. Berarti KUHP pasal 378 atau 372. Atau ini kan sebagai primer atau sekundernya. Sekundernya itu berupa apa? Berupa penjelasan-penjelasan, berupa PP, berupa apa saja yang masih terikat dengan kasus yang kita analisa. Artinya begini, jangan rujukan ini hanya yang terkait langsung dengan perkara kita. Jadi jangan yang tidak sesuai dengan perkara kita. Jadi dasar hukum ini yang kalau bisa yang betul-betul primer. Betul primer. Oke, kita lanjut analisa hukum ya ini. Secara mendalam terhadap kasus posisi dengan analisa menggunakan pendekatan dogmatik hukum, teori hukum maupun filsafat hukum. Jadi analisa ini adalah analisis terhadap kasus posisi. Jadi kasus posisinya itu seperti apa, lalu kemudian pertanyaannya seperti apa, maka dianalisa untuk menemukan jawabannya. Nah, gitu ya sederhananya ya. Tadi kan sudah kita tulis kasus posisinya apa. Lalu permasalahan yang diinginkan itu apa? Lalu kemudian analisa hukum ini jawabannya apa? Analisisnya apa terhadap kasus posisi dan permasalahan yang kita ingin tanyakan. Maka di dalam melakukan analisis itu, maka pendekatannya 3, bisa pendekatan dogmatik hukum atau perundang-undangan, ya, atau hukum yang telah diterapkan, atau teori hukum dan filsafat hukum. Nah, ini saudara, ini yang saya sebut ini lama penjelasannya. Kalau saya harus nyebut dogmatik hukum itu apa, teori hukum itu apa, filsafat hukum itu apa ya kelamaan, gitu ya. Nah, ini nanti kayaknya yang belum S2 mungkin S2 lagi, gitu ya, supaya mungkin yang belum S2 karena ini gini, Pak, apakah penting teori hukum, filsafat hukum? Sangat penting, ya. Jadi kalau untuk seorang good lawyer yang baik, teori hukum dan filsafat hukum itu sangat penting. Jangan mengatakan tidak penting. Ya. Apalagi seorang praktisi hukum bicara, apa teori tidak penting, yang penting prakteknya. Itu bullshit, omong kosong. Nggak boleh mengatakan seperti itu. Kenapa? Praktek hukum itu dari teori hukum. Nggak mungkin ada praktek hukum tanpa teori hukum. Ini ingat-ingat ya untuk para praktisi ya. Jadi Anda itu tidak dibolehkan mengatakan, Pak, nggak penting teori itu, yang penting prakteknya. Jangan. Nggak ada praktek hukum kita yang tanpa teori, tanpa filsafat. Semua itu adalah dari teori, dari filsafat. Maka disebut lapisan ilmu hukum. Apa lapisan ilmu hukum itu? Yang pertama filsafat hukum, yang kedua teori hukum, yang ketiga adalah dogmatik hukum. Nah, dogmatik hukum itu contoh sederhana. Di tingkat pertama memang ngomong undang-undang, ya. Jadi misalnya Anda sidang tingkat pertama ngomong undang-undang, tapi begitu banding Anda sudah pasti bicara teori hukum. Nah, begitu kasasi pasti bicara filsafat. Tidak mungkin ngomong undang-undang saja, nggak mungkin. Taruhan sama saya. Kalau kasasi ngomong undang-undang tok, ya pasti Anda itu dikira ini gugatan apa ya. Misalnya di memori kasasinya kok ngomong undang-undang saja, ya Anda diguyu sama hakim agungnya. Nah ini pengacaranya ini gimana nih undang-undang kok seperti di bangun saya ya. Di tingkat pertama sudah ada, dogmatik hukumnya sudah ada, teori hukumnya sudah ada, kalau perlu filsafat hukumnya sudah ada. Maka di JF Law Firm itu saya terapkan seperti itu. Jadi kalau kita nggugat atau jawab ya tebel segini, tebel. Oh, Pak, kok tebal-tebal sekali nih, Pak, kok nggak masuk pada intinya. Ya memang harus tebal. Kenapa? Dokumen hukum itu adalah pertanggungjawaban yuridis. Ini yang harus diingat oleh teman-teman advokat itu.
Jadi dokumen hukum itu apakah berupa gugatan, berupa jawaban, berupa legal opini, berupa duplik, replik, diingat itu adalah legal dokumen, pertanggungjawaban yuridis. Ya, gitu ya. Jadi jangan, ini saya pernah menyusun, dikritik sama pengacaranya, Pak, ini menurut saya terlalu terbelit-belit, Pak. Simpel-simpelnya 2-3 halaman aja Pak gugatan. Ya serah kamu kan gitu ya. Kalau saya ya pasti tak susun teori hukumnya dan filsafat hukum. Jadi kalau mau bagus saudara, analisa hukum itu isinya tadi ya, pendekatannya lengkap, komprehensif. Filsafat hukumnya ada, teori hukumnya ada, dogmatik hukumnya ada. Nah, kemudian kesimpulan dan atau penutup ya. Ini apa kesimpulannya? Kesimpulan menjawab rumusan masalah. Jadi kesimpulan menjawab rumusan masalah. Jangan bikin statement baru atau malah bikin masalah baru. Sudah yang namanya kesimpulan, rumusan masalahnya dijawab saja. Misalnya begini, pertanyaannya apakah perbuatan si A dapat memenuhi unsur 378 oh berarti kesimpulannya dari hasil analisa dapat saya memenuhi unsur 378 Nah, itu aja. Jangan panjang-panjang. Nah, ini penutupnya ya kalau ada penutup enggak apa-apa. Penutup itu kalimat penutup dari LO dapat berupa resum dari kasus posisi sampai kesimpulan. Jadi kalau misalnya harus ada penutupnya, ya sudah. Berarti resum mulai dari kasus posisi sampai pada kesimpulan. Tapi ini biasanya saya ini lupa saya tulis ya. Biasanya kalau di tempat saya penutup itu isinya rekomendasi. Jadi rekomendasi langkah-langkah hukum apa yang dapat diambil. Itu sah-sah saja, tidak ada masalah. Terutama untuk pegangan klien. Ya, jadi kalau kita LO ini untuk klien, maka saya sertakan langkah-langkah yang dapat diambil. Itu apa? Gitu ya. Jadi nasihat dari kami ini apa? Jadi advice-nya apa? Kalau itu yang diminta oleh klien ya, tapi kalau diminta oleh kepolisian atau kejaksaan itu ya tidak perlu seperti itu karena kan tidak dibutuhkan. Tapi kalau kita ini diminta oleh klien ya kita kasih advice kita, nasihat hukum kita seperti apa. Nah, ini saudara kita lanjut saja ya, nanti mungkin sesi pertanyaannya langsung saja. Ini terakhir 3 langkah merumuskan legal opini. Nah, ini saya pakai paling yang mudah saja. 3 langkah saja sudah bisa nyusun legal opini ya gitu ya. Walaupun angel ya, walaupun susah. Tapi ya disederhanakan saja ya. Ya ini tidak semudah yang saya bicarakan ya. Tapi nanti kalau saya bikin sulit nggak ada yang mau bikin LO. Makanya saya kasih judul 3 langkah merumuskan legal opini ya. Ini 3 langkah saja ya, kayak kita ke tukang bakso itu ya, 3 langkah saja di depan sudah dapat bakso itu ya. Nah, ini 3 langkah sudah bisa nyusun legal opini. Nah, ini aja sudah 10.38 ya, sudah jamnya sudah nggak kerasa ya. Sudah 1 jam ngomong. Kita lanjut ya, 3 langkah merumuskan legal opini. Nah, langkah pertama apa? Langkah pertama. Ini langkah pertama. Ini ideal ini ya, ideal. Buat timeline. Jadi buat timeline dulu. Ya. Ini harus buat timeline dulu. Apa timeline? Timeline itu ya semacam panduan atau catatan kita dalam melangkah. Jadi misalnya dewan hari pertama itu apa, interview klien, hari kedua itu apa, susun kasus posisi, hari ketiga itu gelar perkara, hari keempat cari analisa hukumnya, dari kelima. Jadi misalnya kita ini bisa memprediksi kapan LO ini akan selesai. Ya. Jadi gini seperti apa yang saya sampaikan. Firma hukum sekarang atau lawyer sekarang itu harus pasti. Jadi jangan gini, misalnya ditanya oleh kliennya, Pak, kira-kira LO-nya kapan ya selesai ya? Ya nunggu kabar ya. Itu enggak boleh. Ya nunggu kabar ya enggak boleh. Jadi kita bisa misalnya begini, Pak, LO saya kapan selesai Pak? 7 hari kerja Pak. Nah gitu ya, 7 hari kerja Pak. Jadi klien sekarang itu butuh pasti. Jadi nggak butuh misalnya nanti Pak saya hubungi, wah itu nggak pasti. Nah untuk memastikan itu susunlah timeline, waktunya itu kapan. Ya misalnya masuk tanggal 17,
18, 19, 20 ngapain apa saja. Jadi harus ada timeline-nya. Ini pertama. Jadi supaya kita ini hidup kita itu terarah pasti gitu. Jadi ini kita mau ngapain gitu. Jangan pakai filosofi terus apalagi filosofi kapan-kapan. Kapan Pak? Selesai Pak. Kapan-kapan aja ya. Atau nanti ya selonggarnya saya ya. Wah, itu advokat yang nggak mau maju itu ya. Ini kantor hukumnya cepat tutup gitu ya. Layari semua kliennya itu ya. Pakai filosofi kapan-kapan. Apalagi ditemui nggak jelas, dihubungi nggak ngangkat, ditanyakan nggak jawab, gitu ya. Waduh, ini ruwet ini pengacaranya ini. Pasti nggak direkomend lagi itu ya. Ya, itu harus buat teman. Yang kedua, pahami kasus posisi dengan baik. Jadi ini penting sekali ini. Tadi kan saya nyusun kasus posisi. Nah, sekarang pahami kasus posisi dengan baik. Bagaimana langkah-langkahnya? Ini penting ya. Ini penting. Ini sesuai dengan pengalaman saya. Ini kayaknya tidak ada lah di buku ya. Ini pengalaman saya. Ada beberapa langkah. Ini ingat ya, kasus posisi itu dari prinsipal, dari klien langsung, dari orangnya langsung ya. Jadi, maka langkah-langkahnya begini ya. Dengarkan klien dengan si pengacara 4.0, advokat 4.0 atau siapapun lah di era sekarang, itu harus menjadi pendengar yang baik. Baru pertama ketemu, Anda itu jangan nyerocos. Oh, begini ya, wah, keliru. Pertama ketemu itu biarkanlah klien yang nyerocos. Jelaskan ini, dengarkan. Jangan buat kesimpulan dulu, Bu. Menurut saya nanti belum cerita orangnya udah buat kesimpulan. Nah, ini ya saya sering nemui hal-hal seperti ini saya sering nemui. Ya, saya kasih masukan. Kalau klien pertama ketemu, biarkanlah klien bicara. Gitu. Jangan kita itu baru bicara 2-1 patah kata, kita sudah membuat kesimpulan. Itu pasti keliru. Dia pasti keliru. Biarkan aja dia bicara. Nah, biarkan klien berbicara panjang lebar dan detail. Ya. Biarkan klien itu bicara saja. Ya, makanya tugas kita itu mendengarkan. Ya, makanya kalau di kantor kami biasanya kalau kasus posisi itu semua ada yang mencatat, ada yang merekam. Jadi semua pengacara itu harus terlibat. Ya. Misalnya kasus ini agak sensitif, misalnya terkait dengan perempuan, misalnya ya, terkait rumah tangga, maka semua pengacara perempuan yang mendengarkan. Ya. Karena kadang-kadang untuk detailnya perempuan itu tidak bisa cerita kalau laki-laki. Ya, makanya Anda kalau buka kantor hukum ya harus ada pengacara perempuannya. Untuk kasus-kasus tertentu laki-laki itu perempuan tidak mau bicara sama laki-laki, apalagi terkait rumah tangga. Ya. Itu pasti pengacara perempuan yang diajukan. Untuk apa? Untuk lebih detail dia menjelaskan. Ya. Lalu kemudian lakukan pendalaman terkait pernyataan yang kurang jelas. Nah, ini baru tanya Anda. Jadi kalau ada pernyataan klien yang belum jelas, Anda klarifikasi, Anda lakukan pendalaman. Misalnya contoh yang tadi itu ya, Pak Junadi, saya ini mitra dagang, mitra kerja, dilaporkan. Kapan Pak peristiwanya? Misalnya di sini. Kalau dia tidak bisa menjelaskan, kita bisa mandu. Bapak di mana transaksi atau kontraknya? Siapa notarisnya? Kapan? Siapa saksinya? Misalnya mana? Ya, itu boleh, enggak apa-apa. Tapi sepanjang klien bisa bercerita, biarkan dia bercerita. Karena kenapa? Ingat, kasus posisi ini sumbernya dari prinsipal. Kita ini tidak bisa ngarang. Ya. Jadi untuk kasus posisi kita itu tidak boleh ngarang indah, nggak boleh. Nah, kemudian yang tidak kalah pentingnya, cek semua pernyataan dengan alat bukti atau saksi. Ini penting ya, ini penting catatannya. Kalau klien itu berbicara, kalau klien itu menyampaikan, Bapak Ibu selalu catat pernyataan-pernyataan yang membutuhkan saksi atau alat bukti. Contoh tadi ngomong, Pak, saya ini bermitra, sudah dinotariskan. Nah, itu ya, di notaris A. Oh, berarti kita harus ngecek, ada enggak akte notarisnya. Nah, kan gitu ya, aktenya ada enggak. Nah, kita ketika sudah selesai cerita akan tanya, Pak, mohon maaf, Bapak tadi menyampaikan bahwa transaksinya di hadapan notaris. Bapak ada ya aktenya ya? Ada, Pak. Pastikan lagi. Aslinya? Ada, Pak. Nah, tapi kalau kemudian
aduh Pak, saya ini nggak tahu ya Pak, di mana ya aktenya itu ya, hilang mungkin ya. Ini berarti bermasalah ini. Nah ini butuh penanganan berbeda ini. Kalau alat buktinya aktenya hilang, nah gitu ya. Ini berarti bukan tidak bisa ditangani, bukan, tapi butuh penanganan yang berbeda, ya gitu ya. Berarti, oh Pak, kalau begitu kira-kira yang mendukung akte bapaknya ini apa kira-kira? Surat-surat yang lain ada enggak? Nah, gitu. Oh ada Pak, saya transaksi ini dengan ini Pak, ada rekeningnya, ini ada surat penyertaannya. Oh walaupun aktenya tidak ada, ya enggak apa-apa, masih ada surat yang lainnya. Nah tapi ingat, di dalam proses pembuktian, kalau bukan akte otentik berarti bukan pembuktian sempurna, maka dia butuh bukti yang lain. Nah gitu ya. Jadi kalau akte otentiknya ternyata hilang, oh ini berarti harus ada bukti yang lain, berarti harus ada bukti surat dan bukti saksi. Tapi kalau sudah bukti alat buktinya akte otentik, ya berarti tinggal bilang, oh baik Pak, berarti Bapak ini sudah alat buktinya lengkap, sudah akte otentik. Berarti saya tidak perlu cari bukti yang lain atau Bapak tidak perlu bukti yang lain. Nah, ini makanya penting cek semua pernyataan alat bukti atau saksi. Nah, kemudian jika memungkinkan ini, kalau memungkinkan, minta klien nulis sendiri. Misalnya dia pinter, ya, misalnya bosnya bukan pinter ya, berpendidikan, misalnya direktur, pendidikannya mungkin S3, pendidikan. Nah dia, Pak, mohon maaf, bisakah Bapak menulis sendiri kasus posisinya? Nah itu malah lebih enak, lebih enak seperti itu. Di dalam beberapa hal biasanya saya akan minta klien itu untuk menulis sendiri, kasus posisinya Pak, tulis sendiri. Oke, ini lanjut lagi ya. Sebentar, ini kayaknya masih apa? Oh, nggak mau ini ya. Bentar. Nah, susun kasus posisi dengan runtut. Ya ini ya, susun kasus posisi dengan runtut. Misalnya runtut dari awal penyebab peristiwa sampai dengan peristiwa. Jadi kalau bisa di kasus posisi itu jangan hanya peristiwanya saja, tetapi latar belakang sehingga muncul peristiwa itu apa, itu Bapak itu tanyakan. Jadi harus ditulis juga. Jadi misalnya tadi kerjasamanya tadi itu ya, misalnya masalah kerjasama tadi, tanyakan, loh Bapak ini kok bisa kerjasama dengan ini, bagaimana ceritanya? Itu penting juga ditanya. Jadi jangan hanya peristiwanya saja, tetapi latar belakang yang melahirkan peristiwa itu juga penting ditanya. Lalu kemudian harus detail menyangkut waktu dan tempat peristiwa, harus detail waktu, kapan, misalnya jam berapa, hari apa, tanggal berapa. Kemudian tempat peristiwa di mana. Lalu kemudian harus detail menyangkut subjek atau para pihak yang terlibat. Jadi apa saja yang terlibat. Jadi ini kasus posisi seperti itu. Lalu kemudian susun permasalahan hukum. Permasalahan yang hanya terkait peristiwa pokok yang hendak digaji, permasalahan pada umumnya berbentuk pertanyaan, ini tapi sudah saya sampaikan. Nah ini ya, jadi langkah pertama itu susun kasus posisi dengan baik, lalu kemudian ini ya, langkah untuk menyusun kasus posisi, ini lalu kemudian Anda susun kasus posisinya, lalu kemudian susun permasalahannya. Nah, langkah kedua, ini kalau sudah disusun seperti ini, maka lakukan gelar perkara. Jadi lakukan gelar perkara. Jadi kalau kasus posisinya sudah bagus, sudah baik, sudah Anda dengarkan ya dari klien ya, dari klien sudah Anda susun, permasalahannya sudah disusun, lalu lakukan gelar perkara. Apa gelar perkara itu? Melibatkan banyak orang, menganalisis bersama-sama, diskusi bersama-sama. Jadi gelar perkara itu biasanya diskusi bersama gitu ya. Nah, apa yang harus dilakukan? Pembagian tugas. Jadi kalau ada banyak, kalau Anda mungkin ada beberapa teman ya. Jadi ada yang bagian buat kasus posisi, ada yang bagian menyampaikan di forum gelar rapat. Libatkan beberapa orang khususnya kasus-kasus yang rumit. Ingat ya,
pengacara itu nggak boleh sombong, nggak boleh merasa tinggi ilmunya, tidak boleh merasa tahu semuanya. Jadi kalau pengacaranya sudah nggak mau berbagi, nggak mau diskusi, nah itu repot. Makanya gelar perkara ini harus dilakukan. Ya ini mohon maaf ya, di JF Law Firm saja, saya ini misalnya, kalau ada kasus perkara-perkara yang rumit, pasti minta pendapat ke pengacara-pengacara lain, kita gelar. Ya. Jadi misalnya walaupun saya ini misalnya sudah doktor, ini itu tetap saya minta diskusi sama yang lain. Ya, kenapa? Kita ini enggak hebat. Jadi kita ini pemikiran kita itu terbatas. Walaupun kita ini punya pengalaman yang bagus, keilmuan yang bagus, itu bukan jaminan di dalam case tertentu kita bisa paham. Bisa saja pengacara yang lain bisa lebih paham. Nah, ini gunanya gelar perkara. Jadi jangan sampai buat LO itu tanpa gelar perkara. Ini untuk kasus-kasus rumit atau kasus-kasus yang memang butuh perhatian. Ya, tapi kalau kasus perceraian nggak rumit ya nggak usah gelar perkara. Jadi ngabis-ngabisin duit. Gitu ya. Tapi kalau misalnya kasus pertanahan, kasus perpajakan, ini harus gelar perkara. Lalu kemudian sajikan fakta di dalam itu ya, dengan terbuka dan dengarkan forum berpendapat. Jadi nanti di dalam Bapak melakukan ini, peristiwanya seperti ini. Nah, menurut Bapak Ibu bagaimana? Nah, misalnya. Nah, itu biarkan forum berbicara, Pak. Kalau menurut saya itu unsurnya masuk. Misalnya, kenapa kok bisa sampai unsurnya masuk? Coba jelaskan. Nah, ini ya. Ini apa gunanya? Gunanya untuk memberikan analisa yang komprehensif di dalam LO. Jadi supaya analisanya itu lengkap, bukan hanya analisa kita saja, tetapi banyak analisis-analisis yang masuk. Karena sebenarnya ini masalah keilmuan juga. Jadi kalau keilmuan tidak boleh sombong, maksudnya dia nggak boleh tertutup dengan pemikiran atau pendapat orang lain. Ini sangat penting ya untuk teman-teman pengacara, jangan sampai apalagi dalam kasus-kasus rumit salah di dalam melangkah. Karena kenapa? Kalau salah di dalam melangkah, otomatis kerugian ada di klien. Nah, itu ya. Kalau sudah kliennya Anda rugi, ya ini pasti Anda nggak kembali. Ini contoh ya, Contoh. Ini contoh pengacara yang mengambil langkah salah karena dia tidak nyusun LO misalnya. Kliennya itu datang ke dia, ya, lalu langsung menyimpulkan, Pak, Bapak laporkan saja lawannya ke polisi. Atau Bapak somasi saja lawannya. Jadi tanpa mengkaji, ya, dia langsung punya kesimpulan sendiri. Oh, lawannya Bapak laporkan, Bapak somasi. Betul, dibuat somasi, jepret, somasi. Di somasi ternyata lawannya itu punya kartu trufnya. Ya. Nah, lawannya ini tidak menjawab somasi, tapi lawannya ini langsung melaporkan ke polisi. Loh, ketika laporkan polisi ternyata masuk unsurnya. Oh, malah dia ini yang ditangkap, malah dia yang dipenjarakan. Ini kejadian ini kejadian. Jadi saya bilang, waduh, Anda ini ceroboh ya. Makanya sebelum melangkah itu gelar dulu, buat LO dulu. Tanyakan kliennya, Bapak ini punya kelemahan enggak? Bapak ini di dalam peristiwa ini ada enggak yang disembunyikan? Bapak ini ada pidananya enggak gitu. Jangan main somasi saja. Nah, ini contoh gegabahnya ya, misalnya seorang lawyer pengacara gegabah yang merugikan klien. Betul loh, saya jadi ahlinya waktu itu. Saya jadi ahlinya. Tahun 2019 saya jadi ahlinya. Saya tahu betul ini memang kesalahan pengacaranya di dalam mengadvis. Ya cuman nggak saya sampaikan kan ke kliennya kan. Jadi tambah ngamuk-ngamuk dia ini. Nah ini makanya saudara di dalam forum itu adalah untuk mengetahui kasus ini seperti apa gitu ya. Misalnya pernah nih satu ketika saya gelar perkara, dibilang sama teman-teman, Pak, hati-hati ini perkaranya menyangkut ini. Bapak hati-hati kalau buat laporan karena orangnya begini-begini. Oh ya, terima kasih ya. Jadi ini bahasanya menjaga kita juga, jangan sampai kemudian salah di dalam melangkah. Lalu kita lanjut ya. Langkah ketiga ini sudah mau terakhir. Langkah ketiga, susun analisa hukumnya ya, susun berdasarkan fakta hukum kemudian dianalisis dengan menggunakan lapisan ilmu hukum ya. Jadi tadi yang saya sampaikan tadi, jadi kalau sudah gelar perkara selesai,
Lalu kemudian ini sudah pasti ada apa namanya, sudah ada gambaran-gambaran, maka harus mulai disusun. Ya, analisis hukumnya sudah mulai harus disusun. Ya. Makanya tadi ini menjadi sangat penting gelar perkara supaya kita di dalam menganalisis itu apa namanya komprehensif. Ya, jadi bisa tidak ketinggalan. Lalu kemudian ini perhatikan ya, gunakan kalimat di dalam menyusun ya, tadi menyusun analisis tadi, gunakan kalimat dan sistematika sebagaimana lazimnya karya tulis ilmiah. Jadi ini penting ya, jadi bagaimana Pak nyusunnya untuk LO-nya atau analisa hukumnya, susun sebagaimana karya tulis ilmiah. Pakai apa? Pakai penomoran ya. Misalnya A, kasus posisi gitu ya. Poin-poinnya 1, 2, 3, 4, 5 gitu ya. B, rumusan masalah. Jangan pakai titik-titik atau apalagi tanda centang-centang gitu ya. Tanda centang, kasus posisi. Wah, itu nggak benar gitu, salah itu. Jadi sama saja seperti karya ilmiah. Ya, sama seperti gugatan lah. Karena gugatan kan juga bagian dari karya ilmiah. Jadi jangan dikira gugatan itu bukan karya ilmiah. Itu dokumen hukum. Nah, jadi yang nah ini kan, jadi ini enggak boleh kalau kayak saya ini seperti itu. Jadi harus alfabetis, misalnya 1 A atau apa gitu ya. Lalu kemudian lakukan cek secara berulang-ulang khususnya terkait pernyataan dengan alat bukti. Ketika kita sudah nyusun LO-nya, cek kemudian apakah sudah sesuai enggak dengan alat buktinya. Contohnya aktenya nomornya berapa, cek aslinya berapa, KTP-nya nomornya berapa, cek KTP-nya. Surat-surat yang lain itu apa, cek surat-suratnya. Saksinya siapa, cek. Gitu. Makanya ini harus sering-sering dilakukan cross-check, gitu ya, bahasanya harus cross-check. Kenapa? Karena saya menemukan banyak sekali kesalahan-kesalahan. Ya. Karena kenapa? Akibatnya fatal. Misalnya salah nama. Salah nama, error in persona. Gitu ya. Salah sebut KTP, error in persona. Ya, gitu ya. Salah misalnya menulis apa namanya, menulis tanggal itu obscure libel, menulis tanggal peristiwa, salah menulis tempat itu obscure libel. Akibatnya apa? Bisa batal demi hukum, kayak gitu ya. Nanti khawatirnya saya dijadikan gugatan LO-nya, nah itu obscure libel nanti atau error in persona. Jadi ini hati-hati buat LO karena kenapa? LO ini nantinya akan dipakai sebagai dokumen-dokumen hukum berikutnya. Ini sangat penting untuk dilakukan sebuah cross-check. Nah, saudara, saya pikir itu ya yang bisa saya sampaikan. Ini saya sampaikan lagi bahwa ini adalah pengantar, ya. Karena masih banyak sekali penjelasan-penjelasan yang lain. Contoh tadi misalnya, Pak, bagaimana cara menganalisis yang bagus? Ya, ini butuh ilmu yang lain, gitu ya. Bagaimana menampilkan teori hukum di dalam rumusan di dalam analisa itu yang lain. Makanya ini apa namanya, ini adalah pengantar ya, mudah-mudahan ini pengetahuan saya ya. Jadi pengetahuan saya di firma hukum saya beberapa tahun ini yang sudah banyak sekali mengeluarkan LO, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya, terutama karena ini kan untuk kebaikan. Artinya kita niat ke klien kita membantu klien supaya dia mendapatkan keadilan, mendapatkan kemanfaatan gitu ya, supaya membantu, karena kan tanggung jawab kita bersama itu ya, apakah akademisi atau praktisi, itu untuk bagaimana hukum itu bisa bermanfaat untuk orang lain. Ya, jadi kita ini nanti hidupnya bermanfaat. Nah, barangkali itu ya. Jadi nanti saya tutup dulu, ini nanti ada sesi pertanyaan, tapi mungkin Mbak, saya serahkan lagi ke Mbak Faiza, ke moderator, supaya membaca pertanyaan-pertanyaan yang ada dulu ya. Baru setelah itu kita pertanyaan secara lisannya. Terima kasih, saya akhiri untuk sesi saat ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya kembalikan kepada moderator. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Webinar hari ini para peserta sangat antusias sekali, sehingga banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang muncul di room chat Zoom meeting ini. Jadi ini saya total kurang lebih 10 pertanyaan, Pak. Ini kira-kira dibacakan dari yang pertama dulu. Iya, banyak sekali pertanyaannya, Pak. Jadi yang pertama dari Bapak Nur Hadi SH SEMH dari Gresik.
Beliau menanyakan bahwa bagaimana cara melakukan proses pembuktian dengan proses LO terkait perkara pidana atau perdata untuk bisa tahu aspek hukumnya. Oke, oke, ya. Oke. Mungkin saya jawab dulu ya supaya enggak Iya, hilang. iya, Nanti saya biar lupa. satu-satu. Iya, betul. Satu-satu aja, saja, Pak. saya biar nggak lupa. Ya. Jadi bagaimana proses pembuktian di dalam perkara pidana ini ya, di dalam proses pembuktian perkara pidana. Nah, kalau untuk perkara-perkara yang deliknya delik biasa ya, jadi delik biasa di dalam perkara delik biasa. Delik biasa ini artinya tanpa laporan ya. Ini pembuktiannya kan tidak perlu ya. Jadi tidak perlu ini. Misalnya penganiayaan, pembunuhan, narkotika misalnya. Ini di dalam proses di dalam proses penyidikan ini memang advokat atau seorang penasihat hukum itu memang terbatas. Maka begini, bagaimana cara nyusun LO-nya? Nyusun LO-nya itu adalah hal-hal yang bukti-bukti yang meringankan. Jadi carilah bukti-bukti yang meringankan. Ya. Jadi ini untuk delik-delik yang pidana biasa ya, bukan pidana delik aduan. Ini cari yang bukti-bukti meringankan. Contoh begini, di dalam perkara narkotika, pasal, misalnya ya, pasalnya itu misalnya mengedarkan, kalau tidak salah 123 ya, pasal 123 sampai pasal 127 itu dia sangkaannya minimal dihukum 4 tahun minimal. Tapi kalau penggunaan pasal ya ini cek ya, mudah-mudahan saya tidak terbalik. Misalnya pasalnya 113, nah dia itu korban yang tuntutannya hanya maksimal 4 tahun. Nah ini berbeda. Jadi ini berbeda. Jadi satu sisi klien kita dalam pidana ini ya, klien kita ini didakwah 123, 127 yang hukumannya minimal 4 tahun, gitu ya. Nah kalau pakai yang 113 itu kan maksimal 4 tahun. Nah maka kita berusaha di dalam LO itu mencari aspek-aspek hukum yang meringankan klien kita dengan bagaimana? Dengan merujuk alat-alat bukti, gitu ya, dengan merumuskan alat-alat bukti sehingga kesimpulannya bahwa kita adalah 113 atau kita ini sebagai korban. Jadi klien kita ini sebagai korban. Ini memang tidak mudah. Jadi ini memang tidak mudah di dalam proses pidana karena di dalam proses pidana seorang penasihat hukum ini berbeda dengan proses perdata. Kalau pidana kita ini kecenderungannya di dalam penyidikan kita pasif, nggak boleh ngapa-ngapain kan gitu ya. Jadi ini kalau dalam proses perkara pidana kita ini pasif. Tapi kalau dalam perkara perdata ini kan kita bisa aktif. Jadi ini kalau menurut saya memang di dalam proses ini berbeda. Apakah itu di dalam proses penyidikan itu memang kita akan sangat berbeda. Barangkali itu ya ini panjang lebar nanti kalau karena masih banyak ini sudah jam 11 lebih ini ya. Baik. Ini apa? Pertanyaan berikutnya Mbak Faisa. Ya. Yang nggak puas nanti di chat aja ya, di grup aja nanti ya. Grup WA yang bisa. Puas nanti barangkali dilanjutkan di grup ya. Karena waktunya mepet. Ini lanjut dari Muhammad Nurul Ali. Beliau bertanya, mohon izin tanya Prof, apakah pembuat LO dapat dipidanakan atau digugat perdata apabila dalam LO-nya ada upaya penggiringan opini yang tidak sesuai faktanya sehingga merugikan salah satu pihak. Ale Gresik. Ini bagus ini. Nah, jadi di mana LO yang kadang-kadang tidak sesuai dengan fakta? Ini biasanya di kasus posisi. Jadi LO yang dianggap tidak sesuai fakta biasanya di kasus posisi. Nah, apakah bisa dilaporkan? Bisa. Makanya begini, kalau Anda ini lawannya lawan berat, ya, misalnya lawannya lawan top ya, pengacaranya top, lawannya berat, LO-nya harus juga ditandatangani para pihak. Jadi LO-nya kalau bisa ditandatangani para pihak prinsipal dengan mengatakan begini, bahwa mengetahui dan memahami dan menyetujui siapa para pihaknya. Jadi supaya advokatnya tidak disalahkan. Jadi supaya advokatnya nggak disalahkan. Karena kan begini, kasus posisi itu kan murni dari prinsipal.
murni dari klien, bukan dari pengacara. Kan gitu ya kasus posisinya. Maka supaya pengacaranya terlepas dari gugatan terkait rekayasa kasus posisi, maka kalau memang ini ada potensi dilaporkan gitu ya, saya sarankan prinsipalnya ikut tanda tangan di bawah mengetahui dan menyetujui siapa. Nah, jadi kita nggak bisa dong misalkan, oh itu kliennya saya, memang ada gitu, memang ada. Jadi begini nih, ketika kita kasus posisi, lalu ternyata di kemudian hari bilang, oh enggak kok Pak, itu pengacaranya aja yang nyusun kasus posisinya, saya enggak bilang begitu Pak. Nah, ini yang kalau begini ini yang repot. Makanya itu harus ditangani. Termasuk gini saudara-saudara, ini saya dulu dikasih tahu guru saya, termasuk di dalam gugatan. Termasuk gugatan. Kalau nyusun gugatan gitu ya, kalau memang kliennya itu ada indikasi balelo atau lawannya itu kuat atau bagaimana, sebaiknya di dalam gugatan juga disertai tanda tangan prinsipal klien. Jadi misalnya gini, oh, Pak Hakim mohon maaf, bisa ditanya ya, loh, kok ini kan sudah dikuasakan, kenapa tangan misalnya majelis ini hanya untuk kepentingan kami menjaga dari klien kami. Jadi sebenarnya juga tidak menyalahi hukum acara, nggak ada masalah. Tapi ini memang menghindari gitu ya, menghindari klien kita ini yang balelo gitu loh. Jadi menghindari supaya klien kita ini dia mencabut ucapan yang dia sampaikan di dalam kasus posisi. Ini kalau menurut saya penting dilakukan gitu ya. Nah, termasuk begini, termasuk ketika mengajukan alat bukti di persidangan. Misalnya begini ya, alat bukti kalau dalam perkara perdata pidana jangan sampai hanya pengacaranya saja yang mengajukan alat bukti. Kalau kasus ini memang berat gitu ya, atau urgen atau rentan laporan balik, maka alat bukti itu disertai dengan foto dengan bahwa ini betul-betul dari klien. Nah, jangan sampai alat bukti ini yang diajukan palsu misalnya ya. Ternyata palsu yang diajukan. Nah, digugat loh itu pengacaranya itu mengajukan alat bukti palsu. Nah, terus bagaimana? Nah, ya. Makanya untuk menghindari itu ya saudara, yakinkan bahwa harus ada bukti bahwa alat bukti ini murni dari klien, bukan dari pihak pengacara. Nah, ini harus dijaga, ini jangan sampai pengacaranya kena getahnya. Mbak Faiza mungkin satu lagi ya, nanti yang lain bisa secara tatap muka ya. Satu lagi aja, karena waktunya sudah nggak cukup. Oh ya, baik Bapak. Ini dari ya, Franciscus. Lisan saja bertanya. Ya, ini dari Franciscus. Adakah format baku dalam pembuatan LO, sedangkan LO sendiri tidak ada dasar hukumnya, dan bagaimanakah pertanggungjawaban LO tersebut? Oh, tidak ada format yang baku ya. Jadi tidak ada format yang baku, tetapi tadi yang saya sampaikan itu adalah pada umumnya. Jadi nomenklatur pada umumnya. Ya nanti mungkin yang ingin tahu nanti ini saya promosi ya, bisa beli bukunya ya yang sudah disusun JF Law Firm. Ya itu enggak rugi lah beli bukunya itu ya. Jadi bukunya itu kita itu mikir susah-susah itu ya. Juga nggak terlalu mahal kok. Nanti mungkin di grup ya. Ini mungkin akan di-invite di grup, jadi teman-teman bisa ikut grupnya workshop di JF Law Firm gitu ya. Lalu pertanggungjawabannya bagaimana? Ya tidak ada pertanggungjawaban, karena kan dokumen LO ini kan rule, ya. Jadi rule of untuk kita sendiri gitu ya. Jadi dia ini dapat berimplikasi hukum ketika sudah masuk di ranah hukum acaranya, misalnya LO menjadi BAP ahli, LO menjadi gugatan gitu ya, LO menjadi jawaban gugatan baru berimplikasi. Tetapi saya sampaikan di sini bahwa kalau Anda ingin bagus dalam proses penanganan perkara, gitu ya, good lawyer lah bagus, LO mutlak, LO itu mutlak. Karena ini di common law diharuskan. Jadi ini di common law itu diharuskan. LO itu malah memang di common law terbiasa. Di negara-negara Amerika, di Anglo Amerika, LO itu menjadi keharusan. Makanya kalau di kantor saya ini menjadi keharusan. Supaya apa? Supaya saling menjaga dan kita tidak salah langkah di dalam melakukan penanganan perkara. Itu yang penting. Sehingga LO itu bisa diotak-atik. Oh, aspek hukumnya begini ya. Oh, ternyata saya salah langkah begini ya. Nah, ini menjadi sangat penting untuk kita. Oke, ya.
Barangkali itu ya, Mbak Faiza, tolong dibuka sesi 3 orang saja ya. 3 orang saja yang bertanya secara langsung. Silakan. Oh, langsung bicara langsung. Oh ya, silakan. Ada yang mau menanyakan secara langsung dari partisipan? Pak Silakan Niko ya, mengacungkan hand-nya Pak JB ya. menggunakan fitur raise hand yang ada di Ya, silakan Pak JB. meeting. Ya, baik. Terima kasih Pak Junedi. Ya, silakan Pak Niko. Ada 2 pertanyaan Pak. Ketika kita beraudiensi dengan prinsipal atau mendengarkan kasus posisi dari pihak prinsipal itu, apakah sebagai PH kita boleh merekam gitu Pak? Selain meminta ditulis tangan oleh prinsipalnya. Lalu yang kedua, jika prinsipal ini menyatakan kasus posisi dan memberikan atau membawa alat buktinya itu hanya surat yang fotokopian karena kata prinsipal surat yang asli hilang, apakah tetap bisa kita buatkan LO dan kita lanjutkan perkaranya gitu Pak, dalam menggugat atau melapor? Terima kasih Bapak. Ya, terima kasih Pak Niko, bagus sekali pertanyaannya. Apakah boleh merekam? Merekam itu memang harus persetujuan Pak. Jadi terutama untuk yang potensi sengketanya berat lah, potensi sengketanya melebar gitu ya. Jangan sampai kita yang menjadi lawan kita kan gitu ya. Maka walaupun secara lisan Pak, walaupun secara lisan, karena begini, persetujuan itu pada dasarnya sangat simpel. Orang mengatakan, misalnya begini, Bapak bilang, Bu, apakah boleh direkam? Dia ngangguk saja sudah oke. Ngangguk saja sudah oke. Jadi nggak perlu tertulis, apalagi bilang iya, nggak perlu. Ya, tapi biasanya iya gitu ya, itu sudah cukup memberikan izin gitu ya. Jadi tidak perlu tanda tangan lalu kemudian pihak pertama, nggak perlu, dengan mengiyakan saja sudah. Bahkan membiarkan kita mengeluarkan tape lalu merekam dia, lalu dia membiarkan, itu itu sudah disebut persetujuan. Jadi tanpa izin pun bisa. Ya, jadi artinya dia tidak melarang dan dia setuju untuk direkam gitu ya. Cuman nanti Bapak tinggal menunjukkan alat buktinya bahwa Ibu loh, sudah saya keluarkan rekaman, Ibu tidak mengatakan apa-apa, berarti Ibu setuju. Nah, gitu ya. Ini karena perdata, Pak. Ini karena perdata. Jadi perdata itu simpel. Perdata itu membiarkan saja yang terjadi, pihaknya itu, ya itu sudah sepakat berarti, gitu ya. Jadi makanya pembuktian perdata sebenarnya simpel, gitu ya. Nah, kemudian yang kedua, bagaimana kalau yang nanti ditunjukkan itu hanya berupa fotokopi? Maka ini Pak masuk dalam kategori hanya bukti surat, bukan akte otentik. Ya, berarti kalau masuk bukti surat membutuhkan alat bukti yang lain. Nah, gitu ya. Ini memang tantangan untuk bagi PH-PH di mana kliennya itu dia hanya bawa surat fotokopi. Maka kalau fotokopi, ya ini kita harus bekerja keras bagaimana menemukan alat bukti surat yang mendukung. Contoh, dia bukti fotokopi berupa SHM, sertifikat hak milik, tapi fotokopiannya SHM-nya hilang. Oh, berarti kita bisa minta surat dong, keterangan dari BPN, menyatakan apakah bahwa ini misalnya adalah SHM yang betul, misalnya. Oh, berarti sudah cukup Pak bukti suratnya, tinggal disertai dengan saksi. Nah, itu caranya itu ya. Atau misalnya surat keterangan dari lurah bahwa dia memang punya surat ini misalnya. Nah itu, jadi tidak semua fotokopi, bukti fotokopi itu ditolak. Ya. Maka Bapak bisa analisis ini kira-kira alat bukti apa yang bisa mendukung. Ya. Maka dalam hukum perdata kan memang ada 2 Pak, alat bukti surat dan alat bukti berupa saksi. Nah, tinggal suratnya dibagi apakah bentuknya surat biasa atau akte otentik. Nah, maka kalau akte otentik, Bapak tidak butuh surat yang lain, hanya cukup akte otentik itu. Tapi kalau berupa surat saja, berarti butuh surat yang lain untuk mendukungnya. Nah, gitu. Terima kasih, Pak. Yang lain, yang satu lagi. Terima kasih. Oke. Baik, selanjutnya mungkin ada yang mau langsung berdiskusi dengan Bapak Dr. Junaidi. Bisa langsung raise hand. Sudah capek semua? Dimohon para peserta untuk tidak meninggalkan ruang Zoom dulu karena
setelah ini akan ada sesi foto dan link sertifikat akan dikirim di Ya. chat room Ya. Zoom. Saya pikir cukup ya. Jadi cukup ini nanti teman-teman akan kita invite di grupnya workshop ya, workshop. Jadi nanti JF Law Firm itu akan banyak mengadakan workshop kelas-kelas pengacara, karena ini kan kelas pengacara ya. Dan nanti insya Allah kami juga akan mengadakan kelas pengacara yang yang offline di kantor kami. Ini insya Allah ada kelas pengacaranya. Ini kita bisa foto dulu ya. Siapa yang bagian foto ini? Dulu. Ini Ya. Pak. Tolong Mbak Faiza, teman-teman disuruh foto ya. Ya baik. Untuk slide pertama dulu. Nah, pertama. Silakan dinyalakan dulu ya. Silakan Biar dinyalakan dulu ya. kameranya semuanya. Jempolnya kalau bisa. Ya, jempolnya 2, 1 nanti kita hilang. Ya, sudah ya. Sudah dinyalakan semuanya. Ya, oke. Sudah? Yang lain? 1, 2, 3. Slide kedua. Slide kedua. 1, 2, 3. Ya, slide ketiga. 1, 2, 3. Oke. Slide selanjutnya. Ya, sudah selesai. Ya, baik. Ya, tutup, mungkin itu. Oke. Dari kesimpulan ya, alhamdulillah webinarnya kali ini sungguh sangat banyak ilmu yang bisa kita dapatkan. Dan kesimpulannya memang legal opinion atau LO ini merupakan pendapat hukum yang tertulis dengan tujuan untuk membela kliennya sehingga mendapatkan dasar dalam beracara yang berisi kronologi atau kasus posisi, lalu ada isu hukum atau rumusan masalah, dasar hukum, analisis hukum, dan kesimpulan. Demikianlah acara webinar kita hari ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh pembicara kita, Bapak Dr. Junaidi Effendi, dapat semakin memperkaya wawasan dan pengetahuan kita, khususnya di bidang hukum. Amin, amin, ya rabbal alamin. Amin. Ya, mohon bagi yang jangan keluar dulu, bisa langsung diklik di room chat, itu ada link sertifikatnya. Ini ada pemenang kuisnya, Kak? Pemenang kuisnya nanti akan kami sampaikan di Instagram. Apa hadiahnya? 100 juta hadiahnya, ya? Wah, 100 juta hadiahnya ya? 100 juta. Mungkin next akan 100 juta ya, Pak. Amin. Oh, ada kuisnya ya? Ya, terima kasih semuanya ya. Silakan di link ya, diklik Sehat dulu semuanya ya. Bagi yang mau absen. Ya. Amin. Pak, Sehat-sehat selalu semua. Dapat diskon buku, Pak. Oh iyalah, dapat diskon buku. Dengan menunjukkan peserta webinar nanti dapat diskon buku ya. Nah, tenang aja. Oke, terima kasih ya semuanya ya. Baik. Ya, ditutup Mbak Faiza. Ya baik. Kami tutup, silahkan yang mau. Materinya nanti di-share di grup ya. Materinya nanti habis ini kita invite teman-teman untuk masuk di grupnya workshop JF Law Firm ya. Nanti kita invite di grupnya JF Law Firm, nanti di grupnya JF Law Firm itu akan kita share materinya ya. Insya Allah setelah ini ya. Oke, terima kasih semuanya. Izin dok. Direct message dok. Sama-sama Bapak, terima kasih banyak. Silakan diklik yang belum absen karena itu nanti langsung terkirim ke emailnya masing-masing. Ya, terima kasih banyak atas partisipasinya. Ya, oke, terima kasih, saya tak live ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.